dirinya masing-masing. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, mari kita awali syarahan ini dengan pengertian Hijrah Fest, sebuah acara komunitas muslim pertama di Indonesia yang mulai muncul dan berkembang ke berbagai daerah di Indonesia. Komunitas ini hadir untuk memenuhi kebutuhan umat dalam perkembangan tren hijrah yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan positif serta mendatangkan tokoh-tokoh muslim untuk berbagi ilmu, pengalaman dan cerita agar semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah di tanah air ini. Hal ini merupakan batu loncatan bagi para pemuda-pemudi generasi Indonesia untuk berhijrah dari hal buruk di masa lalu mereka menuju hal baik yang lebih mendekatkan kepada agama Islam. Namun hadirin, apakah hijrah hanya sebagai tren yang sedang berkembang saja? Apakah hijrah hanya untuk mengubah pakaian saja? Apakah hijrah hanya menghapus foto-foto di sosial media saja? Untuk itu, eksistensi hijrah di era milenial merupakan judul syarahan yang akan kami sampaikan. Mengawali syarahan ini, mari hadirin, mari kita dengarkan sejenak lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghamahan katsiran wa sa'ah
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat pelarian yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan tafsir At-Tabari oleh Imam At-Tabari jilid 7 halaman 590. Beliau menyebutkan bahwa maksud ayat tadi adalah barang siapa yang meninggalkan tanah kelahiran dan keluarganya, melarikan diri untuk menyelamatkan agamanya dari kaum musyrik menuju agama Allah, niscaya mereka ini hadirin akan mendapatkan tempat pelarian yang luas, tempat tinggal yang lebih makmur, lebih tentram, dan lebih mudah untuk mereka menjalankan kewajiban agama mereka di tempat yang baru. Umumnya hadirin, orang-orang Islam di Mekah yang tidak ikut hijrah, mereka menyangka bahwa hijrah itu penuh dengan penderitaan, dan daerah yang dituju itu tidak memberi kelapangan hidup bagi mereka. Padahal amat jelas janji Allah hadirin kepada
kepada orang yang berhijrah, yang dengan ikhlas mereka meninggalkan tanah kelahirannya untuk menegakkan kalimah Allah. Hijrah di era milenial seperti sekarang ini justru dimaknai dengan hal yang berbeda, mulai dari perubahan sikap, Gaya hidup, tata cara berpakaian, semuanya harus berbeda. Apabila dicermati dengan seksama, makna kata hijrah ini hampir sama dengan apa yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Tidak mengharuskan berpindah tempat saja, namun dapat dilakukan dengan merubah sikap kita sesuai dengan tuntunan Islam. Ya Allah, aku bukanlah ahli syurga, namun dosaku tak terhitung bagai debu. sisa umurku berkurang setiap waktu. Hanya Engkau pengampun dosa hamba-Mu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa, Ridhoi Kami dalam perjalanan menuju surga. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, seorang ahli tafsir ternama Muhammad Quraisy Shihab, sebagaimana yang dikutip oleh Faqoni, beliau menyebutkan bahwa hijrah di masa sekarang harus dimaknai dengan upaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di segala bidang, bukan untuk berperang apalagi membunuh sesama manusia. Pernyataan ini sekaligus meluruskan pengertian hijrah yang digunakan oleh kelompok ISIS, menjadikan hijrah sebagai alat propaganda untuk menarik pengikutnya pindah ke Suriah agar mereka dapat mendirikan sistem khilafah. Hal ini, hadirin, justru memberikan sebuah pemahaman bagi kita bahwa dalam proses hijrah akan ada banyak tantangan dan rintangan yang dapat mengubah perspektif kita tentang makna hijrah yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 186 yang berbunyi, "Latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum." ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وإن
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Sadaqallahul azim. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, enci-enci tuan-puan yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 5 halaman 529, beliau menyebutkan bahwa orang yang beriman akan diuji agar diketahui keadaan mereka yang sesungguhnya di dalam harta kekayaan mereka, seperti dengan mewajibkan zakat, berinfak, bersedekah, bencana dan musibah ketika menimpa harta tersebut di dalam diri mereka, seperti dibunuh, ditawan, ketakutan, terluka, serta bencana yang terjadi ketika ia berjuang di jalan Allah dengan berbagai ibadah wajib, ditambah lagi berbagai penyakit, kehilangan saudara dan kerabat. Apabila mereka bersabar, hadirin, maka mereka adalah orang-orang yang sangat diutamakan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa hijrah di era milenial tidak lagi dilakukan dengan berpindah tempat saja, namun dapat dilakukan dengan merubah sikap dan perilaku yang awalnya jauh dari syariat Islam menuju lebih mendekatkan kita kepada syariat Islam. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul qaul. Assalamualaikum warahmatullahi